Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Dede Suryadi, Hendrawan, dan Muhammad Azhari ingin membawakan konsep-konsep pengembangan bahan ajar (PKN). Pengertian pengembangan bahan ajar. Gatot menyatakan bahwa pengembangan dapat dimaknai sebagai tindakan menyediakan sesuatu dari tidak tersedia menjadi tersedia atau melakukan perbaikan-perbaikan dari sesuatu yang tersedia menjadi lebih sesuai, lebih tepat guna, dan lebih berdaya guna. Tujuan pengembangan bahan ajar. Embulu 2004 halaman 6 menyatakan ada 4 tujuan, yaitu diperolehnya bahan ajar yang sesuai dengan tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. 2. Tersusunnya bahan ajar sesuai struktur isi mata pelajaran dengan karakteristik masing-masing. Tersintesiskan dan teruruskannya topik-topik mata pelajaran secara sistematis dan logis. Keempat, terbukanya peluang pengembangan bahan ajar secara kontinu mengacu pada perkembangan iptek. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Embulu 2004 memberikan 7 prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, bertahap, artinya dilaksanakan mulai dari kelompok dan mata pelajaran sampai dengan menetapkan isi dan setiap mata pelajaran. Menyeluruh, artinya dilaksanakan dengan memandang isi setiap pelajaran secara menyeluruh, tidak bagian per bagian. Selanjutnya, sistematik, artinya dilaksanakan dengan memandang isi mata pelajaran sebagai kesatuan utuh dan melalui proses yang berulang-ulang. Selanjutnya, luwes, artinya dapat menerima hal-hal baru yang belum tercakup dalam isi mata pelajaran pada saat pengimplementasiannya. Validitas keilmuan, artinya bahan ajar didasarkan pada tingkat validitas dari topik yang didata urutannya dan dijabarkan keterhubungannya harus benar-benar dapat dipercaya. Selanjutnya, berorientasi pada belajar, artinya harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan serta perhatian atau minat belajar. Yang terakhir, berkesinambungan, artinya pengembangan bahan ajar merupakan proses yang tidak berhenti sekali jalan, tetapi merupakan proses yang menghubungkan setiap kegiatan pengembangan, yaitu merancang, mengevaluasi, dan memanfaatkan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan memiliki berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, konsistensi. Prinsip konsistensi artinya adanya keajengan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar harus dikuasai siswa. Yang ketiga, kecukupan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak juga. Tahapan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi, identifikasi kompetensi dasar. Yang ketiga, identifikasi indikator. Yang keempat, identifikasi materi bahan ajar dan memilih bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, memilih jenis dan menyusun bahan ajar. Kesimpulan, pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan bahan ajar juga memiliki tujuan terencana, yaitu satu, mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua, meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan mengisi bahan-bahan yang selalu baru ditampilkan dan cara baru dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Dulu tahun 2004 sendiri memberikan 7 prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu bertahap, menyeluruh, sistematik, luas, validitas keilmuan, berorientasi pembelajar, dan berkesinambungan. Tahapan pengembangan bahan ajar dimulai dari yang pertama, mengidentifikasi kompetensi. Yang kedua,
mengidentifikasi kompetensi dasar. Yang ketiga, identifikasi indikator. Yang keempat, identifikasi materi bahan ajar dan memilih bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran. Dan keenam, memilih jenis dan menyusun bahan ajar. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.